Masih di pembahasan yang sama dengan video sebelumnya, yaitu alur cerita Tensura versi light novel volume ke-7-nya. Di video ini aku akan membahas tentang akhir dari penaklukan negara Falmus, sekaligus akhir dari perselisihan antara negara Tempest dengan Kekaisaran Suci Ruberion. Jadi buat kalian yang baru aja gabung di channel aku, agar tahu jalan cerita selengkapnya dari anime Tensura, kalian bisa tonton video-video aku yang sebelumnya. Dan gak usah basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sisi lain, Ruminas yang sedang berada di medan pertarungan di wilayah negara Tempest. Ia langsung menghampiri Hinata yang masih dalam kondisi sekarat. Lantas Ruminas menggunakan skill Resurrection agar dapat menghidupkan kembali Hinata Sakaguchi. Dimana jika dibandingkan dengan ramuan penyembuh dari Rimuru, skill ini memiliki kecepatan penyembuhan yang lebih cepat, sehingga lubang yang menembus dada Hinata seketika dapat kembali menutup. Rimuru sempat terkejut melihat seorang Demon Lord mampu menggunakan sihir suci. Hal itu juga menarik perhatian dari Profesor Raphael, yang mana skill Resurrection atau bisa disebut juga dengan Miracle of God, yaitu kemampuan penyembuh dengan memanfaatkan partikel-partikel sihir yang lebih efisien. Profesor Raphael pun tertarik dan berencana menganalisa kemampuan tersebut di lain waktu. Lantas berkat pertolongan dari Ruminas, Hinata dapat dihidupkan kembali. Namun setelah ia sadar dan mendapati dirinya sedang dipeluk oleh Rimuru, ia sempat menggoda Rimuru dengan sebuah candaan percintaan. Hinata juga langsung menggunakan skill penyembuhannya, agar dapat mengobati Reynald yang juga sedang terluka. Alhasil, sorak-sorai dari para paladin mengiringi kesembuhan dari dua pemimpin para kesatria suci Gereja Barat. Tak lama kemudian, Ruminas mendekati para sage yang masih berlutut. Ia bertanya kepada para sage, tentang alasan dibalik semua perbuatan yang mereka lakukan. Lalu di saat menunggu jawaban dari para sage, Rimuru kembali mendapatkan laporan dari Diablo, yang mana Diablo telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh Rimuru, yaitu menghabisi para sage. Dan untuk masalah penaklukan negara Falmus, dengan sedikit suara tawa dari Diablo, ia lantas mengatakan, kalau semua pekerjaannya berjalan sesuai dengan apa yang Diablo rencanakan. Alhasil, setelah Diablo dapat menyelesaikan semua masalahnya di negara Falmus, Rimuru menyuruhnya untuk kembali ke negara Tempest, sekaligus melaporkan semua hasil pekerjaannya kepada Rimuru. Tak lama kemudian, Ruminas sudah mengambil keputusan untuk menghukum para sage, di mana Ruminas menggunakan skill Death Blessing untuk mengantar para sage menemui ajalnya. Lantas Rimuru memutuskan untuk mengubah lokasi, sekaligus mengadakan semacam pawai kemenangan dengan mengajak Ruminas beserta para bawahannya untuk kembali ke negara Tempest. Namun setelah memasuki kota, mereka bertemu dengan sang naga wibu Veldora. Saat itu Veldora dengan sangat antusias mengatakan kejadian yang sempat ia lupakan, di mana ia telah mengingat kembali nama pemilik kastil vampir yang ia hancurkan di masa lalu, yang mana tidak lain pemilik kastil itu adalah Ruminas Valentine. Seketika Ruminas yang sangat marah langsung mengeluarkan sebuah pedang dan mengarahkannya ke leher Veldora, yang mana karena omongan dari sang naga wibu tersebut, membuat semua paladin mengetahui sosok sebenarnya dari dewi yang mereka sembah. Dan karena ulah dari sang naga wibu Veldora itu, Rimuru dan yang lainnya juga harus menahan amukan dari sang ratu mimpi buruk Demon Lord Ruminas Valentine. Alhasil, Veldora pun membuktikan dirinya sebagai pembuat onar terbesar yang pernah dikenal oleh Ruminas. Selanjutnya aku akan bahas bagian penutup pada light novel Tensura volume ke-7, di mana di suatu tempat yang jauh dari negara Tempest, Granbell Rosso selaku pemimpin dari kelompok Seven Days Clergy, ia sedang menunggu kepulangan dari para anggota kelompoknya. Namun dari ke-6 orang anggota kelompoknya itu, belum ada satupun dari mereka yang telah kembali ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, tangan kanan sekaligus teman dekat dari Hinata Sakaguchi, yaitu Nicholas datang dan langsung menginterogasi Granbell di tempat tersebut. Lantas sebagai bukti pemberontakan yang dilakukan oleh ke-7 sage, Nicholas menunjukkan sebuah bola kristal yang telah rusak kepada Granbell Rosso, di mana bola kristal itu sendiri berisikan pesan yang dikirim oleh Rimuru. Dan tanpa menunggu penjelasan dari Granbell, Nicholas langsung menyerangnya dengan menggunakan sihir suci Trinity Disintegration. Alhasil, Granbell seketika lenyap tertelan oleh cahaya sihir tersebut. Namun di suatu tempat yang terang dan hangat, Granbell yang duduk di kursi yang empuk dan sedang bermeditasi, seketika ia langsung membuka kedua bola matanya. Ia juga langsung mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Nicholas terhadap dirinya. Di sini kita diberitahu kalau Granbell berhasil selamat dari serangan Nicholas, di mana ia memiliki sebuah kemampuan untuk dapat mengirimkan atau memindahkan kekuatan spiritualnya ke tubuh orang lain.
Tak lama kemudian, Granbell merasakan kedatangan dari salah satu kesatria suci terkuat, yaitu Glenda. Glenda yang sudah memasuki ruangan dan bertemu dengan Granbell. Ia mulai bercerita tentang teror yang ia rasakan ketika melawan sang iblis bucin Diablo. Sambil berteriak ketakutan, Glenda pun mengatakan kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan monster tersebut. Bahkan Glenda menyebut Diablo memiliki kekuatan setingkat atau mungkin lebih kuat dari seorang yang menyandang gelar Demon Lord. Granbell pun hanya bisa berpikir, sekaligus mencari keberadaan dari anggota kelompoknya di tempat yang semestinya mereka sedang melakukan pertarungan. Namun Granbell sama sekali tidak dapat menemukan kehadiran mereka di tempat tersebut. Ia pun langsung menyadari bahwa yang dikatakan oleh Glenda merupakan sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa hari kemudian, Granbell mendapatkan informasi dari mata-mata yang telah ia sebarkan di seluruh negeri, yang mana mereka memberitahu Granbell kalau Raja Edward telah turun dari tatanya sebagai seorang raja di negara Falmus. Dan karena para jurnalis dari berbagai negara berada di tempat kejadian, kebusukan para sage pun terungkap ke seluruh dunia Tensura. Selain itu, terdengar juga desas-desus dari negara Blue Moon kalau di negara Tempest akan mengadakan sebuah festival besar-besaran. Lantas setelah menyatukan semua informasi yang telah ia dapatkan, Granbell Rosso pun menarik kesimpulan kalau semua rencananya telah digagalkan, di mana kelompok Seven Days Clergy telah dibubarkan, sekaligus ia juga tidak dapat lagi memanfaatkan nama baik dari Dewi Ruminas untuk kepentingannya sendiri. Tak lama kemudian, seorang gadis cantik bernama Maria Bell yang juga merupakan seorang reinkarnator. Ia memberikan saran ataupun prediksinya kepada Granbell, yang mana ia mengatakan kalau Rimuru tidak segera dihancurkan, maka dengan melalui jalur perekonomian, Rimuru akan dapat mengendalikan seluruh dunia Tensura. Di sisi lain, Rimuru berhasil memperbaiki suasana hati Ruminas, sekaligus menyelesaikan masalahnya dengan Hinata. Dan sebagai ganti permohonan maaf untuk Rimuru, Gereja Suci Barat akan memberitakan negara Tempest beserta para monster yang ada di sana bukanlah ancaman bagi umat manusia. Selain itu, mereka juga membuat kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama antara negara Tempest dengan Kekaisaran Suci Ruberion, di mana mereka telah sepakat untuk menandatangani perjanjian no agresi, sekaligus tidak ikut campur dalam masalah di negaranya masing-masing. Namun Ruminas yang memiliki masalah pribadi dengan Veldora, ia enggan untuk melepaskan begitu saja masalahnya dengan sang naga wibu tersebut. Pada akhirnya, Rimuru berjanji kepada Ruminas kalau dirinya tidak akan ikut campur dalam hal apapun terkait perbuatan Veldora terhadap Ruminas Valentine. Nah, itulah akhir dari alur cerita Tensura versi light novel volume ke-7, di mana Rimuru berhasil menjadikan Yumu sebagai seorang raja, serta tinggal menunggu waktu saja sampai Yumu diangkat sebagai raja sah di negara Falmus. Dan juga sejak saat itu, Rimuru dan negara Tempest diakui dan diterima secara resmi oleh bangsa-bangsa barat.